Timun Mas. Di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Ia hidup sebatang kara dan sangat merindukan kehadiran seorang anak. Karena putus asa, suatu malam, ia bertemu dengan seekor raksasa jahat bernama Buto Ijo. Raksasa itu menawarkan bantuan. Buto Ijo memberinya biji mentimun dengan janji bahwa bila biji itu ditanam dan berbuah, Mbok Rondo akan mendapatkan seorang anak. Namun, ada syarat yang mengerikan. Anak itu harus diserahkan kembali kepada Buto Ijo saat ia dewasa untuk dimakan. Karena didorong kerinduan yang sangat kuat, Mbok Rondo menyetujui perjanjian tersebut. Mbok Rondo menanam biji-biji itu. Dari sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar dan berwarna emas. Ketika dibelah, di dalamnya terdapat bayi perempuan cantik. Bayi itu diberi nama Timun Mas. Beberapa tahun setelah itu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis cerdas, baik hati, dan jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Mas dan berusaha melupakan janjinya. Namun, saat Timun Mas beranjak dewasa, Buto Ijo datang menagih janji. Ketika Buto Ijo datang dengan amarah yang memuncak, Mbok Rondo segera menyuruh Timun Mas melarikan diri ke hutan, sambil membekalinya dengan 4 bungkusan dari pertapa, dan memberikannya instruksi untuk melemparkan isinya satu persatu saat terdesak. 4 barang yang dibawa Timun Mas adalah sebuah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Biji mentimun dilempar dan seketika berubah menjadi ladang mentimun yang lebat dan besar. Ini memberi waktu Timun Mas untuk berlari, sementara si Buto Ijo memakan timun. Lalu, jarum dilemparkan dan berubah menjadi hutan bambu yang sangat rapat dan tajam. Hutan bambu ini melukai tubuh raksasa, memperlambatnya. Setelah itu, Timun Mas melemparkan garam, yang langsung menjadi lautan luas yang berombak. Terakhir, Timun Mas melemparkan terasi. Seketika terasi itu berubah menjadi lumpur panas, mendidih, dan berbau menyengat. Buto Ijo terjebak dan akhirnya tenggelam di dalamnya. Bawang merah, bawang putih. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan bernama Bawang Putih. Bawang Putih adalah gadis yang sangat cantik, rajin, dan baik hati. Sayangnya, ibu Bawang Putih meninggal. Setelah beberapa waktu, sang ayah menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki seorang putri bernama Bawang Merah. Setelah sang ayah meninggal, sifat asli ibu tiri dan Bawang Merah mulai terungkap. Mereka memperlakukan Bawang Putih seperti seorang pembantu, sementara Bawang Merah selalu dimanja dan diberi kemudahan. Suatu hari, saat Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, tanpa sengaja selendang kesayangan ibu tirinya hanyut terbawa arus. Ia panik karena tahu akan dimarahi habis-habisan. Bawang Putih kemudian menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Di hilir sungai, ia bertemu dengan seorang nenek tua yang ternyata menemukan selendang tersebut. Nenek itu berjanji akan mengembalikan selendang, tetapi Bawang Putih harus menemaninya dan membantu melakukan pekerjaan rumah selama beberapa waktu. Setelah Bawang Putih menyelesaikan tugasnya dengan tulus, nenek tua itu mengembalikan selendang tersebut. Sebagai hadiah, nenek menawarkan Bawang Putih 2 labu, 1 labu berukuran kecil dan 1 labu besar. Karena Bawang Putih tidak serakah, ia memilih labu yang kecil. Sang nenek berpesan agar labu itu dibuka setelah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Bawang Putih segera membuka labu kecil itu. Ternyata di dalamnya penuh dengan perhiasan emas, intan, dan permata yang sangat indah dan berkilauan. Ibu tiri dan Bawang Merah yang melihat itu langsung diliputi rasa iri yang luar biasa. Mereka memaksa Bawang Putih untuk menceritakan bagaimana ia mendapatkan labu tersebut. Bawang Merah merencanakan hal yang sama, tetapi dengan niat yang serakah. Ia sengaja menghanyutkan kainnya sendiri di sungai dan menyusuri hilir. Ia pun bertemu dengan nenek tua. Bawang Merah berpura-pura rajin dan membantu nenek tua. Saat nenek menawarkan hadiah, Bawang Merah dengan rakus memilih labu yang besar dan berpikir isinya pasti lebih banyak emas. Setelah sampai di rumah, dengan tidak sabar mereka membelah labu besar itu. Bukan emas yang keluar, melainkan ular berbisa, kalajengking, dan hewan berbisa lainnya yang menyerang Bawang Merah dan ibunya. Mereka akhirnya menyadari kesalahan dan keserakahan mereka, dan menyesali perlakuan buruk mereka terhadap Bawang Putih. Sang Kuryang. Dayang Sumbi adalah seorang putri raja yang sangat cantik, yang karena suatu hal ia tinggal di sebuah pondok di hutan. Ia ditemani oleh seekor anjing jantan bernama Tumang. Saat sedang menenun, alat tenun Dayang Sumbi terjatuh. Karena ia malas, ia bersumpah akan menjadikan suami siapapun yang mengembalikan alat itu, entah manusia atau binatang. Ternyata, Tumanglah yang mengembalikan alat tenun itu. Dayang Sumbi menepati janjinya. Ia menikah dengan Tumang yang sebenarnya adalah jelmaan dewa yang dikutuk. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan gemar berburu.
Ia hanya tahu Tumang sebagai anjing kesayangannya, bukan ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang mencarikan sebuah kijang untuk dimasak. Setelah berburu seharian, Sang Kuryang tidak menemukan kijang. Sang Kuryang merasa putus asa dan tidak ingin mengecewakan ibunya. Dalam kemarahannya, Sang Kuryang membunuh Tumang dan mengambil hatinya. Hati Tumang itu kemudian diserahkan kepada Dayang Sumbi yang kemudian dimasak dan dimakan. Tetapi Dayang Sumbi mulai curiga karena Tumang tidak ada. Ia mendesak Sang Kuryang untuk jujur. Setelah tahu anaknya telah membunuh Tumang atau ayahnya sendiri, Dayang Sumbi murka luar biasa. Ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi hingga meninggalkan luka. Sang Kuryang yang sakit hati kemudian diusir dan pergi mengembara. Setelah kepergian Sang Kuryang, Dayang Sumbi bertapa dan memohon anugerah para dewa, sehingga ia dianugerahi kecantikan abadi dan awet muda. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang telah menjadi pemuda perkasa dan sakti. Dalam pengembaraannya, ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tidak lain adalah ibunya. Karena Dayang Sumbi tidak menua, Sang Kuryang tidak mengenalinya dan langsung jatuh cinta. Saat Sang Kuryang berburu, Dayang Sumbi melihat sebuah bekas luka di kening Sang Kuryang. Saat itulah ia sadar bahwa pria yang mencintainya adalah anak kandungnya sendiri. Dayang Sumbi kemudian berusaha menolak cinta Sang Kuryang dengan dua syarat, yaitu membendung sungai Citarum untuk membuat danau. Kedua, membuat perahu besar untuk menyeberangi danau itu. Kedua syarat itu harus selesai sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang yang memiliki kesaktian mengarahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantunya. Dalam waktu singkat, bendungan dan perahu hampir selesai. Dayang Sumbi panik melihat pekerjaan Sang Kuryang yang hampir berhasil. Ia lalu meminta bantuan penduduk desa untuk menebarkan kain putih di ufuk timur dan membuat suara riuh agar ayam jantan berkokok. Sang Kuryang dan para jin mengira hari sudah fajar, sehingga pekerjaan dihentikan sebelum benar-benar selesai. Sang Kuryang yang merasa dicurigai dan marah besar karena gagal memenuhi syarat, ia kemudian melampiaskan amarahnya dengan cara menjebol bendungan yang telah dibuat dan menyebabkan banjir besar yang merendam dataran tinggi di Bandung. Lalu, dia menendang perahu yang hampir jadi itu ke arah utara hingga terbalik dan jatuh terlengkup. Konon, perahu terlengkup itulah yang kemudian menjadi gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Parahu. Bandung Bondowoso. Di kerajaan Prambanan, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita bernama Roro Jonggrang, yang artinya gadis langsing. Suatu hari, kerajaan Prambanan diserang dan ditaklukkan oleh kerajaan Peging. Panglima perang kerajaan Peging yang memimpin penyerangan adalah Bandung Bondowoso, seorang pemuda yang sakti dan memiliki kekuatan gaib. Dalam pertempuran itu, Prabu Baka, ayah Roro Jonggrang, tewas di tangan Bandung Bondowoso. Setelah menempati istana Prambanan, Bandung Bondowoso terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang dan langsung melamarnya untuk dijadikan permaisuri. Roro Jonggrang tentu saja tidak mau menikah dengan pria yang telah membunuh ayahnya. Namun karena ia tidak berani menolak secara terang-terangan karena takut akan membahayakan dirinya dan rakyatnya, ia mengajukan dua syarat pernikahan yang sangat sulit, bahkan dianggap mustahil. Syarat yang pertama bernama Sumur Jalatunda. Roro Jonggrang sempat mencoba memperdaya Bandung Bondowoso untuk masuk ke sumur ini dan menutupnya. Namun Bondowoso berhasil keluar karena kesaktiannya. Lalu, yang paling ikonik dari cerita ini adalah syarat Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso membuat 1000 candi dalam semalam. Karena Bandung Bondowoso merasa yakin dengan kesaktiannya dan bala bantuan jin yang dimilikinya, ia menyanggupi kedua syarat tersebut. Sama seperti cerita Sang Kuryang, Roro Jonggrang berusaha menggagalkan usaha Bandung Bondowoso dengan cara menipu bala tentara jinnya kalau fajar sudah menyingsing. Bandung Bondowoso mendengar kokok ayam dan melihat sebuah cahaya di ufuk timur. Para jin dan roh halus mengira hari sudah pagi. Mereka meninggalkan pekerjaan yang hanya menyisakan 999 candi. Karena candi yang ada baru 999, Bandung Bondowoso dengan amarah dan kesaktiannya mengucapkan kutukan kepada Roro Jonggrang dan merubahnya menjadi candi ke-1000. Candi yang berjumlah 1000 ini dikenal sebagai Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Candi Prambanan. Lutung Kasarung. Di kerajaan Pasir Batang, Prabu Tapa Agung yang bijaksana telah tua dan ingin turun tahta. Ia memiliki beberapa putri, dua diantaranya adalah Purbararang, putri tertua, dan Purbasari, putri bungsu. Karena kebijaksanaan dan kebaikan hatinya, Prabu Tapa Agung memilih Purbasari sebagai penggantinya. Purbararang yang sombong, pendengki, dan merasa berhak atas tahta sangat marah dan iri. Bersama tunangannya Raden Indrajaya, ia merencanakan kejahatan. Purbararang menemui seorang penyihir jahat untuk memanterai adiknya. Purbasari pun dikutuk sehingga sekujur kulit dan wajahnya dipenuhi bintik-bintik hitam menjijikan. Purbararang meyakinkan ayahnya bahwa orang yang dikutuk dengan penyakit seperti Purbasari tidak pantas menjadi ratu. Prabu Tapa Agung termakan hasutan dan akhirnya mengusir Purbasari ke hutan belantara. Selama hidup di pengasingan,
Purbasari tidak kesepian. Ia berteman dengan banyak hewan di hutan, salah satunya adalah seekor kera berbulu hitam yang misterius dan penyayang. Lutung ini diberi nama Lutung Kasarung. Dia ternyata bukan kera biasa. Ia sangat memahami kesedihan Purbasari dan selalu membawakan bunga-bunga indah. Konon, Lutung Kasarung sebenarnya adalah sang hyang Guruminda, pangeran dari kayangan yang dikutuk dan dibuang ke bumi dalam wujud lutung. Suatu malam di bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi. Dengan kesaktiannya, tanah di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi sebuah telaga kecil yang airnya jernih, harum, dan berkhasiat menyembuhkan. Lutung Kasarung meminta Purbasari mandi di telaga itu. Secara ajaib, kulit Purbasari kembali bersih, halus, dan cantik seperti semula. Berita kecantikan itu sampai ke telinga Purbadarang. Ia datang ke hutan dan menantang Purbasari untuk serangkaian ujian demi membuktikan siapa yang lebih layak menjadi ratu. Tantangan ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah mengukur rambut. Tantangan ini dimenangkan oleh Purbasari karena rambutnya lebih panjang dan indah dibandingkan Purbararang. Lalu yang kedua adalah adu pasangan. Purbararang dengan sombongnya membawa tunangannya Raden Indrajaya yang tampan dan gagah. Ia merendahkan Purbasari yang hanya memiliki seekor lutung. Saat semua menertawakan Purbasari, Lutung Kasarung tidak gentar. Ia bersemedi dan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Seketika, wujudnya berubah dari kera hitam menjadi pangeran Sahyang Guruminda yang luar biasa tampan. Purbasari memenangkan tantangan adu pasangan tersebut. Kebenaran pun terungkap, Purbararang mengakui kekalahan dan menyesali perbuatannya. Purbasari kemudian kembali ke istana dan dinobatkan menjadi ratu. Ia menikah dengan Sang Hyang Guruminda dan memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Meskipun Purbararang telah berbuat jahat, Purbasari dengan kebesaran hati memaafkan kakak perempuannya. Malin Kundang. Di sebuah perkampungan nelayan di daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubaya dan anak laki-lakinya Malin Kundang. Mereka hidup sederhana dan penuh kasih sayang. Malin Kundang adalah pemuda yang cerdas dan bertekad kuat untuk mengubah nasibnya dan ibunya dari kemiskinan. Suatu hari, sebuah kapal dagang besar berlabuh di desa mereka. Malin Kundang memutuskan untuk ikut berlayar bersama nahkoda itu untuk merantau dan mencari kekayaan. Meskipun Mande Rubaya sangat berat hati dan khawatir, ia akhirnya mengizinkan Malin pergi dengan pesan agar anaknya tidak melupakan ibunya. Berkat keuletan dan keberaniannya, Malin Kundang berhasil dalam perantauannya. Ia menjadi saudagar kaya dan berhasil mendirikan perusahaan sendiri. Malin Kundang kemudian menikahi seorang putri bangsawan yang sangat cantik dari kerajaan tempatnya berdagang. Ia membangun kapal-kapal dagang yang besar dan indah. Berita tentang kesuksesan Malin Kundang terdengar sampai ke kampung halamannya. Mande Rubaya yang sudah tua, kurus dan sakit-sakitan sangat gembira. Ia selalu menunggu di pelabuhan, berharap anaknya akan segera pulang. Akhirnya kapal Malin Kundang yang megah berlabuh di kampung halamannya. Malin turun dari kapal ditemani istrinya yang anggun dan para pengawal. Mande Rubaya yang melihat kapal itu langsung berlari kegirangan dengan pakaian lusuh dan air mata bahagia. Ia mendekati dan memeluk anaknya. Malin Kundang yang kini hidup dalam kemewahan merasa malu melihat ibunya yang miskin dan tua. Apalagi di depan istrinya yang bangsawan. Bahkan istrinya saja bingung kenapa ada wanita tua yang mendekati mereka. Malin Kundang akhirnya menyangkal Mande Rubaya sebagai ibunya dan memerintahkan pengawalnya untuk mengusir Mande Rubaya. Mande Rubaya sangat terkejut, sedih, dan hatinya hancur berkeping-keping. Ia memohon dan bersujud, tetapi Malin tetap teguh pada penolakannya. Dengan hati yang sangat terluka dan penuh kesedihan, Mande Rubaya mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka. Seketika, cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Angin bertiup kencang dan ombak besar menghantam kapal Malin Kundang. Kapalnya hancur berantakan. Sementara Malin Kundang berubah menjadi patung batu yang diyakini berada di pantai manis Padang. Keongmas. Di kerajaan Dadapan, Raja Kartamarta memiliki dua putri cantik. Pertama adalah Chandra Kirana yang dikenal baik hati dan cantik. Kedua, Dewi Galuh yang terkenal akan sifat iri hati dan pendengki. Chandra Kirana telah bertunangan dengan seorang pangeran tampan bijaksana bernama Raden Inu Kartapati. Dewi Galuh juga menaruh hati pada Raden Inu Kartapati. Karena rasa iri yang membara, Dewi Galuh bersekutu dengan seorang nenek sihir jahat untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Dengan sihirnya, nenek sihir mengutuk Chandra Kirana menjadi Keongmas. Kutukan ini baru akan menghilang jika Keongmas bertemu dengan tunangannya. Setelah dikutuk, Dewi Galuh memfitnah adiknya sehingga Chandra Kirana diusir dan Keongmas itu dibuang ke laut. Keongmas terombang-ambing di laut hingga akhirnya tersangkut di jala seorang nenek tua baik hati dari desa Dadapan yang sedang mencari ikan di sungai. Nenek itu terkejut melihat keong berwarna emas yang cantik dan membawanya pulang.
Keesokan harinya, sang nenek kembali mencari ikan, dan ketika pulang, ia terkejut karena rumahnya sudah bersih dan tersedia makanan lezat di meja. Kejadian ini terulang setiap hari dan membuat sang nenek penasaran. Sang nenek berpura-pura pergi dan mengintip di balik jendela. Si nenek terkejut melihat Keong Mas berubah menjadi wanita cantik yang sedang memasak. Di lain tempat, Raden Inu Kertapati tidak tinggal diam setelah tunangannya menghilang. Ia menyamar menjadi rakyat biasa dan memulai pencarian dari desa ke desa. Nenek sihir yang mengetahui misi Raden Inu berubah menjadi burung gagak dan menyisahkan Raden Inu dengan memberi petunjuk palsu. Di tengah perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang petani yang mengetahui niat jahat gagak itu dan memberinya petunjuk jalan yang benar. Raden Inu sampai di gubuk nenek dadapan dan akhirnya masuk untuk meminta minum. Saat itu, Chandra Kirana berubah menjadi manusia dan sedang memasak. Begitu mata mereka bertemu, kutukan itu langsung hilang dan Chandra Kirana kembali ke wujud aslinya selamanya. Chandra Kirana dan Raden Inu pun menikah dan hidup bahagia. Mereka juga membawa sang nenek yang tulus ke istana. Sementara Dewi Galuh dikisahkan ketakutan dan kabur ke hutan lalu jatuh dari tebing. Si Pitung. Di desa Rawabelong, dekat Palmera, Jakarta sekitar abad 19, nama aslinya adalah Pitungan atau Si Pitung yang diartikan sebagai pertolongan. Pitung berasal dari keluarga petani yang taat beragama. Ia dikenal rajin mengaji dan memiliki kepribadian yang lurus. Ia berguru ilmu agama dan seni bela diri kepada seorang guru bernama Haji Naipin. Berkat latihannya, Pitung tumbuh menjadi pemuda yang sangat mahir bersilat, cepat, dan lincah. Saat dewasa, Pitung menyaksikan dan mengalami sendiri ketidakadilan yang dilakukan oleh para tuan tanah dan kompeni Belanda. Pitung mulai melakukan aksi perampokan terhadap rumah-rumah orang kaya, tuan tanah, dan pejabat Belanda yang korup. Setelah mencuri, Pitung memberikan semua harta curiannya kepada fakir miskin, anak yatim, atau digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti musola dan madrasah di Rawabelong. Di sisi lain, Pitung menjadi buronan yang paling dicari oleh pemerintah Belanda. Polisi Belanda yang dipimpin oleh Schout van Gien berupaya keras menangkap Pitung, tetapi selalu gagal karena Pitung terlalu cerdik dan sakti. Karena selalu gagal menangkap Pitung, Schout van Gien menggunakan cara licik. Mereka menangkap dan menyiksa guru Pitung, yaitu Haji Naipin, untuk mengetahui kesaktian Pitung. Setelah interogasi yang keras, akhirnya rahasia Pitung pun terungkap. Kekebalannya akan hilang jika ia ditembak oleh sebuah peluru emas yang sudah dicelupkan ke air cucian beras. Suatu hari di tahun 1893, Pitung berhasil dijebak dan dikepung. Setelah kekebalannya dilumpuhkan dengan tipu daya, ia akhirnya tewas tertembak oleh polisi kolonial.